Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel ini, dan kesempatan kali ini gue bakal ngobrolin soal kampas rem lagi. Di sini udah ada kampas rem dari Galver, cuman untuk pembahasan kampas rem Galver satu ini akan dibahas di video setelah ini. Harusnya ini video pertama yang diupload baru ke kampas rem Galver. Kalau kemarin sebelumnya kita ngobrolin soal kampas rem Galver buat motor Honda sama Yamaha. Nah, untuk yang sekarang khusus untuk motor Suzuki ya. Namun masalahnya untuk motor Suzuki ini cuman ada ini aja yang didapetin. Cuman ini satu jenis aja ini bisa untuk dipakai di berbagai motor Suzuki ya. Macam mulai dari yang 125 cc sampai yang ini yang 600 cc nih. 600 cc juga ada. Untuk yang lainnya belum dapat sih barangnya. Beberapa juga ada barang-barang yang memang kosong. Terus juga untuk yang moge nanti berarti mulai di video yang setelahnya ya, setelah kita bahas ini. Ini karena pengen bikin kategorinya aja, pengen di kategori Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, nanti untuk moge-moge juga tak bikin kayak Kawasaki, ini ada juga kategorinya, mungkin nanti bikin juga yang Kawasaki. Juga nanti untuk kita bahas untuk yang per tipe motor ya. Sama buat motor-motor yang motor gede atau alias moge kayak Harley juga nanti akan dibikin terpisah. Di video kali ini yang bakal dibahas pertama adalah kita bakal ngobrolin soal sharing-sharing di kampas rem ya. Apa itu kampas rem, cara kerjanya, walaupun kemarin sudah sedikit-sedikit. Kita bakal bahas secara runut apa itu kampas rem, terus fungsi, dan itu cara kerja kampas rem. Terus ciri-ciri kampas rem yang udah mulai habis ya. Buat teman-teman yang pengen ganti, tahu dulu kapan sih harus ganti kampas rem yang tepat ya. Terus kenapa kampas rem itu cepat habis ya, apa aja faktor-faktor yang bikin pemakaian kampas rem itu cepat aus, cepat habis, atau cepat rusak dan lain-lain. Dan itu terus rekomendasi berapa kilometer yang harus kita ganti setiap ini. Mengganti kampas rem di kilometer berapa atau kapannya itu udah sempat. Terus rekomendasi kampas rem. Nah, untuk rekomendasi ini ya kita akan bahas baru nanti di Galver ini. Tapi untuk di video-video yang akan datang juga bakal bahas untuk kampas rem tipe-tipe atau merek-merek lainnya. Pengen ini sih merek lokal ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya rekomendasi merek atau brand lokal yang juga punya kampas rem atau rilis kampas rem, baik itu terutama untuk produk aftermarket ya. Kalau produk original kayaknya sih nggak usah di lagi, nggak usah di tes lagi ya seperti apa, karena untuk original pasti udah punya standarisasi sendiri. Sedangkan untuk produk aftermarket biasanya mereka punya standarisasi yang beda dari pakemnya biasanya. Nah, entah itu dari sisi bahannya, entah itu dari sisi pengolahannya dan lain-lain ya. Walaupun mungkin beda-beda tipis ya dengan originalnya, tapi juga beberapa ada yang kayak Galver ini kan juga emang karena dia fokus di pengereman, banyak hal yang bisa kita dapat dibandingkan dengan yang originalnya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas aja. Nah, untuk yang pertama kita mulai dengan apa itu kampas rem. Mungkin beberapa dari kalian yang udah tahu ya apa itu kampas rem. Jadi kampas rem adalah salah satu bagian dari sistem pengereman kendaraan. Yang dalam ini konteksnya sepeda motor yang berfungsi untuk menghasilkan gesekan yang diperlukan ya untuk menghentikan ataupun melambatkan pergerakan dari ban atau sepeda motor secara umum. Nah, biasanya kampas rem itu terbuat dari bahan yang dari bahan logam atau campuran logam dengan berbagai serat, biasanya campurannya bisa itu keramik, bisa juga bahan-bahan organik lainnya, tergantung merek atau pabrikan dia menggunakan tipe apa. Jadi untuk kampas rem ini terletak di antara cakram rem atau di dalam drum rem kalau misalkan kita menggunakan sistem tromol ya. Jadi ini tergantung pada sistem pengereman yang digunakan. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini adalah fungsi dari kampas rem. Tadi kan udah sedikit di
Jadi untuk fungsi kampas rem ini adalah dia itu berperan cukup penting dalam proses pengereman. Jadi ketika kita narik handle atau pegas rem, ya, nah tekanan hidrolik pada kampas rem ini akan terdorong ya, atau mendorong. Jadi kampas rem kemudian akan mendorong atau menggesek permukaan cakram atau piringan cakram rem. Ya, jadi piringan cakramnya akan semacam dicapit gitu. Jadi dia akan jadi gesekan yang dia itu akan memperlambat laju atau putaran ban. Nah, biasanya gesekan ini pasti akan terjadi yang namanya panas ya, karena yang namanya benda bergesekan pasti akan terjadi panas. Nah, ini akan sangat bergantung pada jenis atau tipe kampas rem yang digunakan. Nah, ini juga salah satu faktor kenapa kampas rem bisa aus atau habis. Kampas rem pada sistem pengereman tipe cakram ya, bukan tomo. Jadi kampas ini terdiri dari dua bantalan ini. Ya. Nah, kalau melihat di sini satu set di sini. Jadi terdiri dari dua bantalan yang nantinya akan saling menggesek ketika tuas rem ditekan. Jadi sistem hidrolik akan mengirimkan tekanan ke kaliper, dan kaliper akan memberikan perintah atau memberikan tekanan ke kampas rem untuk menekan atau menjepit di piringan cakram. Nah, jadi selama pengereman ini gesekan antara kampas rem dan cakram akan menghasilkan panas. Tadi udah sempat dijelaskan juga. Nah, panas ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari pengereman. Panas yang berlebih akan mengakibatkan rem biasanya kurang pakem atau mungkin hingga blong ya. Banyak kasus terjadi di turunan karena kita sering menggunakan rem itu remnya blong. Itu ya salah satunya adalah karena sistem pengeremannya ini terlalu panas atau overheat. Nah, biasanya ini banyak hal yang bisa mempengaruhi sistem pendinginannya selain dari kampas rem itu sendiri. Jadi dari kampas rem ini harus bisa meminimalisir atau cepat menghilangkan panas dari aksi pengereman. Ya, yang selanjutnya adalah piringan cakram. Nah, pemilihan piringan cakram juga akan sangat berpengaruh ya. Piringan cakram yang baik itu harus juga cepat untuk menghantarkan dan menghilangkan panas dari si piringan cakram tersebut ya. Selain itu minyak rem juga akan sangat berpengaruh juga. Jadi kombinasi dari ketiga tersebut itu bikin performa dari si pengereman itu lebih baik lagi ya. Jadi kalau mau upgrade sistem pengereman disarankan emang dari ketiganya itu diganti ya. Berikut juga dengan kalipernya gitu. Nah, mungkin nanti di video yang akan datang kita bakal bahas soal cara upgrade sistem pengereman. Kalau misalkan pengen langsung sekaligus atau mungkin kita bersatu ya, apa dulu yang mungkin harus diganti kalau misalkan kita mau upgrade sistem pengereman ya, mulai dari mana, apakah dari kampas rem dulu atau dari selang rem atau minyaknya dulu atau mungkin dari cakramnya dulu. Nah, nanti di video yang akan datang mungkin akan kita. Oke, kita masuk ke ciri-ciri kampas rem yang udah mulai habis. Ya, mungkin beberapa dari kita mungkin masih sulit untuk mengetahui apa sih hal atau ciri-ciri seperti apa yang bikin kampas rem itu sebenarnya udah habis atau mungkin udah rusak ya. Ada mungkin dari kita nggak sadar ya sebenarnya kampas remnya itu udah mulai harus diganti atau sebenarnya itu udah rusak gitu. Cuman kita nggak sadar. Nah, ada beberapa hal atau ciri-ciri yang bisa kita cek apakah kampas rem kita udah harus ganti ya. Yang pertama itu adalah dari bunyinya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ada bunyi berdecit atau berderit saat melakukan pengereman, itu adalah salah satu ciri-ciri kampas remnya udah mulai aus atau udah mulai habis. Terus adalah yang kedua adalah jarak pengereman. Jarak pengereman jadi lebih jauh biasanya. Jadi kita udah ngerem tapi berhentinya itu jauh, baru bisa dia benar-benar berhenti. Nah, itu bisa jadi salah satu kampas remnya udah habis tentu aja ya. Jadi buat teman-teman yang udah mulai remnya nggak pakem lagi, jadi udah direm tapi masih jalan aja walaupun mungkin pelan ya, itu harus cepat-cepat spare budget untuk ganti kampas rem. Terus yang selanjutnya adalah kalau kita nginjak ataupun narik tuas rem itu terasa lebih dalam ya.
atau mungkin lebih lembek lah ya, istilahnya lebih lembek atau lebih empuk, itu biasanya kampas remnya itu udah habis ya, udah habis sama sekali karena, apa namanya, kita ngerem udah dalam banget biasanya tuh. Nah nah itu jadi salah satu, hal atau ciri-ciri yang bikin kampas rem ini udah harus ganti ya. Terus biasanya juga ada faktor atau ciri-ciri kayak bau yang tidak biasa saat pengereman. Bau ini ya mungkin, nggak lazim ya, biasanya mungkin kayak bau gosong ataupun yang lainnya ketika kita akan mengerem ya. Mungkin ini agak sulit ya karena terutama buat di daerah perkotaan yang mungkin kita tercampur dengan bau-bau yang ada di sekitar, mungkin kita nggak sadar. Cuman mungkin yang, sadar salah satunya dari bau juga ya. Nah, untuk alasan mengapa kampas rem habis nih, tadi sebenarnya udah dijelasin. Ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi penentu kenapa kampas rem itu, habis atau rusak ya. Kalau rusak jarang sih, lebih sering habis biasanya. Yang pertama adalah pemakaian yang terlalu sering. Ya, jadi buat teman-teman nih yang, make terlalu berlebihan, misalkan kita ambil case aja, kalau teman-teman sering, nempelin, jari di tuas rem dan itu ketarik sedikit, yang walaupun sedikit itu biasanya dari sistem pengereman kampasnya itu udah mulai menggigit. Nah itu bikin, kampas rem juga cepat habis ya. Jadi sebisa mungkin nggak usah terlalu ditekan, jadi udah nempel aja walaupun emang udah biasa untuk nempelin jari atau tangan di tuas rem ataupun yang di, kaki ya, juga sama seperti itu. Selain juga karena kita mungkin akan membingungkan pengendara yang di belakang karena kan lampu, rem juga kan, udah menyala ya walaupun kita menekan dengan sedikit. Nah, selanjutnya itu adalah, dari sistem pemasangan yang nggak seimbang. Ya, jadi, di sini biasanya kalau kampas remnya pemasangannya nggak pas atau salah satu miring, biasanya adalah salah satunya ini akan cepat aus, ya, yang satunya enggak. Nah, ini biasanya akan, bikin, komponen atau part, remnya akan cepat rusak biasanya. Dan sistem pengeremannya jadi nggak stabil karena, mungkin karena dia miring, aus sebagian ya dia jadi nggak pakem lagi. Nah, selain itu ada faktor-faktor yang emang, umum ya, kayak misalkan kotoran. Nah, kotoran ini jadi, faktor yang biasa terjadi karena, kotor, jarang mungkin atau lokasinya kita berkendaranya di area yang berdebu atau mungkin banyak, kotoran yang berterbangan, bisa jadi kampas remnya, tersumbat dengan kotoran-kotoran atau debu-debu yang mengumpul sehingga si, kampas rem ini cepat, rusak. Bukan hanya kampas rem ya, mungkin dari sistem pengeremannya bakal, terganggu. Terus selanjutnya adalah kapan sih kita harus ganti kampas rem kalau misalkan sesuai dengan anjuran, pabrikan ya. Sebenarnya setiap pabrikan punya beda-beda ya. Rata-rata itu di, angka 30.000 sampai 50.000 kilometer. Biasanya itu kampas rem udah harus ganti ya. Ini, rekomendasi dari pabrikan ya. Kalau misalkan memang kita, mungkin nggak mau, apa namanya, sering ngecek bagaimana kondisi, sistem pengereman terutama kampas rem di sini, sehari-hari ya dari cirinya rusak seperti apa, dari bau dan segala macam, mungkin kita nggak terlalu, peka, itu kita bisa pakai patokan kilometer aja, mungkin 30.000 kilometer ataupun di 50.000 kilometer, antara itu tergantung dari pabrikan atau tipe motor yang teman-teman pakai ya. Ataupun dari tipe, kampas rem kalau teman udah ganti, terus, dari si pabrikan ini, ya misalnya dari Galver ini berapa kilometer sih harus diganti, itu biasanya, dikasih rekomendasi, kapan harus ganti. Tapi itu juga tergantung dari beberapa faktor ya, seperti gaya berkendara, terus bagaimana, ya tapi itu pun tergantung dari gaya berkendara, terus lingkungan juga, lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap, kinerja atau umur dari kampas rem itu juga ya. Tadi faktor alam kayak debu dan segala macam kan itu sangat berpengaruh juga. Terus, gaya berkendara seperti apa, pengeremannya, seberapa sering gitu kan, seberapa agresif, itu juga berpengaruh ya, karena masing-masing beda. Mungkin dari, rekomendasi 50.000 kilometer di 60.000 itu masih bagus, itu juga ada beberapa ya. Ada juga yang mungkin udah berapa kilometer masih bagus, ya ada aja mungkin ini jarang dipakai remnya, nggak pernah pakai rem mungkin. Nah, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi kampas rem. Nah, buat teman-teman yang udah, ngerasa kampas remnya udah harus ganti nih, udah banyak ciri-cirinya,
memang udah kerasa nggak pakem lagi, rekomendasi gimana sih? Yang pertama otomatis kalau misalkan budgetnya terbatas, kita sarankan untuk pakai yang original. Nah, original ini teman-teman bisa datang ke bengkel-bengkel resmi ya, sesuai dengan brand atau merek motornya ya. Biasanya harganya murah-murah aja sih, masih hitungan puluhan atau ratusan ribu ya, masih terjangkau ya. Kalau misalkan pengen yang pakai aftermarket, pengen yang lebih istilahnya lebih pakem lagi, atau mungkin lebih pengen dapat yang lebih awet lagi, itu bisa pakai beberapa merek ya. Nah, di sini salah satu rekomendasinya adalah Galver. Nah, buat teman-teman yang pakai motor Suzuki, ini gue ada sampel ya, hanya sampel aja untuk motor Suzuki. Di sini kita ada merek Galver. Nah, merek Galver itu sebenarnya ada beberapa tipe. Yang pertama ada bahan semi metal, ini cocok dipakai buat tipe motor harian. Kalau pengen teman-teman karakternya itu berkendaranya agresif, bisa pakai yang sintered seperti ini, bahan sintered seperti ini. Ya, sama-sama menggunakan bahan logam. Cuman ada perbedaannya emang dari segi peruntukannya ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di video yang akan datang, untuk kita bahas di Galver ini. Cuman kebetulan untuk yang ini ada yang sintered aja, cuman ya ini masih bisa dipakai. Yang sintered juga ada yang bisa buat harian, ada juga yang untuk balapan race ya. Ini buat harian nih, nah ini untuk yang balapan juga ya. Walaupun semuanya juga bisa dipakai sih, dari kedua-duanya mau dipakai harian ini juga bisa. Cuman emang rekomendasinya kalau misalkan emang pengeremannya untuk yang advance, pakainya yang ini. Kalau yang harian daily aja biasa nggak begitu ekstrem ya, pakai ini aja sudah cukup ya. Dari sisi harga juga mungkin beda walaupun ini sama. Untuk yang lebih murah lagi ya pakai yang semi metal. Semi metal itu karakteristiknya hampir sama dengan yang original sebenarnya. Jadi originalnya motornya seperti apa ya kurang lebih seperti itu. Cuman emang di segi keawetan Galver lebih awet. Nah, itu salah satu pembedanya aja. Ya kurang lebih dari karakter bagaimana tingkat kepakemannya, panasnya ya. Apalagi ya. Ya mungkin itu aja ya, hampir sama ya dari tingkat kepakeman, terus dari sisi panasnya itu mungkin kurang lebih hampir sama. Oke, selanjutnya adalah berapa sih biaya ganti untuk rem? Ya, untuk tadi harga belum update, tapi mungkin nanti kita tampilin sekilas berapa sih biayanya. Dan untuk biaya ganti ya tergantung tipe kampas rem yang dipilih, tipe motornya juga ya. Terus untuk harga pasang, misalkan kalau teman-teman ke bengkel ya bervariasi ya. Mungkin harga pasang mungkin bisa mulai dari 100 dengan tergantung bengkelnya, mungkin 50.000, 100.000, 200.000, beda-beda ya. Untuk yang kayak untuk yang tipe motor untuk Galver ini kan untuk motor-motor yang memang banyak punya kan moge ya, mungkin harganya juga beda lagi ya. Kalau misalkan pakai tipenya motor-motor yang gede dibandingkan dengan motor-motor biasa yang cc atau yang 250 cc, 500 cc juga masing-masing punya harga tersendiri. Dan nanti mungkin tampilin kisarannya. Masuk ke penutup, mungkin sedikit tips aja kalau misalkan teman-teman pengen kampas rem yang lebih awet. Yang pasti yang pertama adalah jangan terlalu sering melakukan pengereman yang mendadak kecuali dalam kondisi darurat ya. Terus sistem gaya berkendara yang agresif, yang pengeremannya terlalu dalam, itu juga sebaiknya dihindari ya, terutama buat tipe motor-motor yang belum upgrade atau sistem pengeremannya masih standar, itu sebaiknya tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Yang ketiga ya, itu otomatis harus sering perawatan ya, mulai dari sesederhana untuk membersihkan komponen-komponen yang ada ya, sesederhana kita mencuci ya, kendaraan atau motor, itu mulai dari hal-hal seperti itu. Terus setiap kita akan berkendara, cek dulu remnya apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Perawatan rutin ke bengkel itu juga mungkin diperlukan ya, mungkin beberapa ribu kilometer sekali kan ada perawatan rutin ya. Di berbagai dealer kan juga pasti ada panduannya berapa sih rekomendasinya kita harus pemeliharaan rutin di kendaraan kita. Sebagai penutup, sebelum ke video selanjutnya soal kampas rem Galver, kalau misalkan udah tayang nanti tak tampilin di sini ya. Kalau belum tayang nanti silahkan cek di deskripsi di bawah untuk informasi lebih lanjut soal kampas rem Galver, link pembelian dan lain-lain. Tapi untuk video lebih lengkapnya untuk kampas rem Galver ini akan lebih lengkap di video yang akan datang ya. Tapi untuk motor Honda dan Yamaha udah tayang, jadi bisa langsung dicek aja di video-video sebelumnya.
Kalau misalkan ada pertanyaan lain silahkan tinggalkan di kolom komentar atau hubungi via DM Instagram, Facebook dan lain-lain yang informasinya ada di kolom deskripsi. Nah, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.